Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadiah Woro Asi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tengaran. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 1 tahun 2021 Prodi Tata Busana. Praktek pembelajaran daring ini saya lakukan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Google Meet. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk menyingkat waktu, silakan Mbak Siska Ketua Kelas untuk mimpin berdoa. Untuk mengawali pelajaran dari lebih dahulu berdoa. Selesai. Oke. Akan saya absen dulu. Saya cek ya. Silakan video dibuka. Saya cek dulu absen kalian. Oke. Bisa semua ya hadir. Terima kasih. Untuk hari ini, sebelum masuk ke KD berikutnya, pada minggu kemarin kalian sudah mempraktekkan macam-macam sulaman, diantaranya adalah sulaman fantasi ya. Untuk hari ini kita masuk ke sulaman aplikasi ya. Mungkin sinyal yang mengalami kesulitan segera gabung ya. Oke, untuk sulaman fantasi minggu kemarin kalian sudah mempraktekkan. Kalian sudah mengumpulkan hasil prakteknya di Google Classroom? Sudah apa belum? Sudah. Ayo. Oke, sudah ya. Berarti saya anggap kalian macam-macam tusuk sudah bisa, macam tusuk hiasan sudah bisa ya. Berarti kita bisa langsung mempraktekkan untuk sulaman berikutnya, yaitu sulaman aplikasi. Oke. Akan saya buka PowerPoint-nya dulu tentang sulaman aplikasi. Sudah, Bu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ayo, Sudah. jangan di-mute. Kelihatan, Bu, kelihatan. Sudah. Kelihatan. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah kelihatan, kita masuk ke sulaman aplikasi dengan KD menganalisis rancangan atau lab set sulaman aplikasi dalam suatu produk. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sulaman aplikasi dengan benar sesuai prosedur dalam suatu produk. Kedua, menentukan sulaman aplikasi dalam suatu produk. Yang ketiga, mengaplikasikan sulaman aplikasi dalam suatu produk. Berarti mengidentifikasi, berarti kalian harus tahu sulaman aplikasi itu apa, untuk apa, jadi pengertiannya apa, harus paham. Kemudian menentukan sulaman aplikasi,
Berarti sulaman aplikasinya itu ditentukan untuk produk apa? Cocoknya aplikasi yang kalian buat cocoknya untuk produk apa? Kalian harus bisa menentukan ya. Mengaplikasikan berarti kalian bisa menerapkan sulaman aplikasi dalam suatu produk. Dari 3 tujuan pembelajaran ini diharapkan pada hari ini dapat tercapai ya. Sekarang, pengertian sulaman aplikasi. Sulaman aplikasi adalah teknik menghias kain yang menggunakan perca kain atau bahan lain yang memiliki bentuk tertentu dan dilekatkan dengan tusuk hias. Teknik menghias berarti kain yang akan dihias bisa menggunakan perca kain, yaitu sisa-sisa potongan kain ya, bisa kalian mencari di penjahit-penjahit bisa, ataupun perca kain pada saat kalian praktek. Atau bisa juga menggunakan bahan lain, atau bahan lain artinya boleh memang beli kain untuk membuat sulaman aplikasi. Dengan apa? Dilekatkan dengan tusuk hias. Ya, nanti macam tusuk hias yang digunakan untuk sulaman aplikasi apa saja nanti kalian pelajari bersama. Sedangkan tekniknya sulaman tusuk hias kalian sudah mempelajari sehingga di sini kalian tinggal menerapkan kerapiannya sehingga hasilnya lebih baik. Oke? Sekarang, syarat ragam hias sulaman aplikasi itu ada 6. Yang pertama, ragam jangan terlalu kecil. Nah, di sini ragam jangan terlalu kecil. Contohnya ini ya. Ini aplikasinya kecil, padahal medianya besar atau produknya besar. Dapat kelihatan atau tidak kalau apalagi kalau jarak jauh ya. Jadi jangan terlalu kecil untuk aplikasinya, disesuaikan dengan produk yang dibuat, harus imbang. Oke? Terus, yang kedua, hindari bentuk ragam hias yang runcing untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Ya, berarti contohnya di sini, huruf L, ini sudut biasanya runcing, dibuat agak lengkung, ya, tidak boleh sudut. Karena apa? Kenapa kok jangan yang sudut? Karena apa? Hasilnya kurang rapi. Terus teknik susuknya juga hasilnya apa? Akan menumpuk pada bagian sudut sehingga tidak dihindari ya bentuk ragam yang runcing, sudut dibuat agak lengkung. Yang ketiga, motif dapat diambil dari alam, benda, geometri atau tokoh animasi pada film kartun. Ya, di sini alam contohnya pemandangan. Boleh. Alam misalnya bunga, boleh. Kalau benda misalnya apa? Motif aplikasinya mobil-mobilan ya yang bisa diterapkan pada busana anak laki-laki. Kemudian geometri atau tokoh animasi pada film kartun. Nah, di sini kartun apa ini? Ayo. Kelihatan enggak? Doraemon. Ya, Doraemon ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat nonton kartun Doraemon? Nah, boleh. Silahkan. Untuk motif kartun apapun boleh ya. Yang penting adalah kartunnya apa? Yang menarik. Biasanya penerapannya pada busana anak ya. Kemudian yang keempat, kombinasi warna menarik. Kombinasi warna menarik antara produk dengan aplikasi saling apa? Warnanya. Misalnya produknya warna biru polos, contohnya di sini Boro. Biru muda polos, bisa dimodifikasi motif kombinasi warna aplikasinya di sini ubahnya
biru tua. Sehingga yang kecil kubahnya mungkin motif, tapi ada unsur birunya. Sehingga kombinasi warna ini semakin menambah menarik. Ya. Kemudian ragam hias yang kelima, penyelesaian ragam dengan menggunakan tusuk veston atau pipi. Ya, di sini berarti untuk tusuk hiasnya menggunakan tusuk veston atau pipi. Ini contohnya penyelesaian aplikasi pada tepinya adalah tusuk veston. Kemudian yang ini di sini adalah tusuk pipi. Yang keenam, ragam hias yang keenam, motif yang lain dapat diselesaikan dengan tusuk yang berbeda. Di sini nanti akan menggunakan tusuk tangkai ataupun tusuk rantai. Contohnya di sini Boro contohkan ada aplikasi bunga dipadu-padankan dengan tangkainya, ini bisa tusuk tangkai, bisa tusuk rantai. Silahkan tergantung motif apa yang cocok agar aplikasi lebih menarik, ya. Itu adalah syarat ragam hias, ada 6. Sudah paham apa belum? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, paham ya. Selanjutnya, untuk melekatkan bahan pada sulaman aplikasi ada 3. Gunakan benang yang lebih kecil atau yang lebih halus untuk melekatkan gambar yang telah dipersiapkan sebelumnya. 2. Bahan yang akan hias adalah bahan yang polos, akan lebih menarik. Untuk yang ketiga, menonjolkan hiasan, gunakan warna benang yang kontras dengan gambar hiasan yang akan direkatkan. Benangnya lebih kecil, lebih halus, ya. Kemudian dihias bahan polos itu maksudnya bahan yang dihias polos itu akan lebih menarik sehingga aplikasinya lebih kelihatan. Untuk menunjukkan hiasan warna benang kontras, berarti kalau misalnya aplikasi warnanya misalnya merah, berarti benangnya bisa menggunakan misalnya warna apa? Ayo, putih kelihatan? Kalau benangnya putih, aplikasi warnanya merah, harus kontras. Berarti kalau putih berarti tetap sudah tampak belum benangnya? Sudah, ya. Berarti lawannya ya, lawan warnanya tetapi yang kelihatan. Oke? Melekatkan bahan pada sulaman aplikasi ada 3. Selanjutnya, penerapan sulaman aplikasi pada produk. Maaf, ya, sebentar. Di sini bisa diterapkan pada busana seperti ini yang Boro contohkan adalah kaos. Kemudian busana anak. Di sini bisa dengan kemeja atau blus yang motif, aplikasinya dengan motif yang berbeda sehingga akan lebih tampak. Penerapan sulaman aplikasi pada lenan rumah tangga. Di sini Boro contohkan bisa untuk tas, sarung bantal, dan ini juga sama sarung bantal kursi ya. Ini bisa dengan motif-motif yang macam-macam. Oke? Untuk sampai penerapan sulaman aplikasi, ada pertanyaan sebelum masuk ke alat yang digunakan? Ada yang mau bertanya? Saya, silakan. Bu. Mbak Mukti ya? Ya. Ya, silakan Mbak Mukti. Penerapan sulaman aplikasi pada lenan rumah tangga selain tas dan bantal kursi, pada lenan apa lagi, Bu? Oke, itu Mbak Mukti ada pertanyaan yang belum paham. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang bisa bantu jawab? Ya silahkan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa Mbak Putri Saya, ya? Bu, bantu menjawab. Ya. Ya, silakan Selain coba tas, dibantu.
Selain tas dan bantal, kursi dapat juga pada tapak meja, tutup tudung saji, tutup galon, korden, spray, dan lain-lain, Bu. Oke, Mbak Mukti, itu dibantu Mbak Putri untuk layanan rumah tangganya. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke alat yang digunakan. Di sini, untuk membuat sulaman aplikasi, alat yang digunakan, gunting besar, gunting kecil, dan ini gunting benang. Kemudian, benang sulam boleh, macam-macam merek boleh, ya. Kemudian pemidangan di sini untuk membantu pada saat peletakan ragam pada produk sehingga tidak menggelembung atau tidak rata. Nanti kalau sudah disemat dengan jarum pentul, sudah dibantu dengan semat jarum pentul, pemidangan bisa dilepas ya. Menggunakan jarum tangan. Nah, karena sulaman aplikasi kebanyakan menggunakan serat yang rapat, sehingga bisa menggunakan jarum yang runcing. Kemudian pendedel sama untuk bagian yang salah ya untuk melepas jahitan. Tudung jari melindungi jari dari jarum biar tidak tertusuk jarum. Pensil kapur ini digunakan untuk menjiplak ragam ke kain yang akan digunakan sebagai aplikasinya. Kemudian Vaseline. Vaseline ini berfungsi untuk menambah tebal ragam hias ya. Oke. Bahan yang digunakan untuk sulaman aplikasi bisa kain polos, kain motif, ataupun kain flanel. Sedangkan contoh desain sulaman aplikasi, di sini Boro contohkan desainnya di sini untuk bantal bayi ya. Ini menggunakan motif contoh desain I love you, ada boneka. Kemudian ada di sini desain tentang Natal ya, boneka salju. Kemudian di sini aplikasi desainnya tentang binatang ya. Oke, di sini ada desain rumah, pohon, ini sama binatang ya. Kalau rumah tidak mesti warnanya ataupun motifnya harus sama seperti rumah kenyataan, itu bisa, tapi bisa dikombinasikan antara kain polos dan kain yang motif. Untuk motif pohon desainnya juga sama, bisa polos dan kombinasi dengan yang motif. Oke. Untuk tusuk hias yang digunakan pada sulaman aplikasi, yang pertama tadi kan sudah disebutkan tusuk Veston. Ya. Di sini saya tidak akan mengajari lagi, kalian sudah mempelajari teknik tusuk Veston. Terus yang kedua, ini adalah hasil tusuk Vestonnya. Kita paham ya, kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan ya? Ini Vestonnya. Kelihatan, Bu. Ayo jangan ngantuk. Diperhatikan. Yang kedua tusuk pipi. Tusuk pipi juga kalian sudah mempelajarinya. Ini hasil tusuk menggunakan tusuk pipi. Ya. Nah, tadi bisa menggunakan tusuk lainnya, tusuk rantai. Tusuk rantai itu untuk misalnya untuk pemanis ya, pemanis pada peletakan aplikasi atau ragamnya. Tusuk tangkai atau batang. Tadi pas ragam hias bisa untuk apa? Pembuatan tangkai pada saat misalnya kalian aplikasinya tentang bunga.
Ragamnya tentang bunga. Bisa menggunakan tangkainya tusuk tangkai ya. Ini contohnya. Nah, di sini pemanis ya. Tambah manis sulaman aplikasinya. Oke, dari tusuk macam-macam tusuk hias yang digunakan pada sulaman aplikasi, kalian sudah mempelajari dan di sini sulaman aplikasi menggunakan 4 tusuk hias ya. Oke, dari awal penjelasan Bu Woro sampai tadi macam-macam tusuk yang digunakan, ada pertanyaan atau belum paham? Silahkan. Ya, mungkin ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Mbak siapa ya? Oh, Mbak Uswatun, silahkan. Untuk penerapan tusuk veston, apakah ada ketentuannya ya, Bu? Ketentuan ukuran misalnya? Oke, ya. Bagus pertanyaan Mbak Uswatun. Yuk, coba kalian teman-teman yang Mbak Uswatun mungkin bisa bantu menjawab dari pertanyaan Mbak Uswatun. Siapa? Mbak Sauma. Oh, Mbak Sauma. Ya, silakan. Ayo bantu menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uswatun. Jarak tusukan sama lebarnya maksimal 0,5 cm dengan panjang kaki tusukan veston antara satu dengan yang lainnya sama. Yang kedua, menggunakan warna benang yang kontras dari warna produk. Oke. Ya. Itu sudah dibantu sama Mbak Sauma. Mbak Uswatun sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lagi untuk sulaman aplikasi? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Tidak, Bu. Baik, kalau sudah paham, berarti kita akan masuk ke mengerjakan tugas LKPD karena tadi katanya sudah paham, sudah mengerti tentang sulaman aplikasi, akan Boro share LKPD melalui WA grup saja ya. Kalian diskusi kecil menggunakan HP 2 seperti biasanya. Ibu. Ya, berarti nanti akan saya share di WA grup LKPD-nya. Sebentar, saya tayangkan tentang LKPD. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke. Untuk LKPD nanti diskusi kecil kelompok menjadi 5 kelompok ya. Di sini kalian ada sulaman aplikasi yang digunakan cocok untuk penerapan jenis produk apa. Silakan nanti per kelompok dijabarkan. Nanti ada presentasi, kemudian hasil presentasi nanti kalian upload di Google Classroom ya. Tetapi diskusinya melalui WA saja untuk lebih cepat karena kalian menggunakan HP 2. Oke. Untuk sulaman aplikasi untuk diskusi paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk LKPD diskusi 10 menit cukup ya? Kan hanya 1 gambar. Ya. Untuk 1 gambar silakan di WA grup sudah dibentuk kelompok kecil seperti biasanya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan karena kalian menggunakan HP 2 tidak usah keluar dari Google Meet, hanya video layarnya ditutup saja sama
mic-nya di-mute ya. Silakan diskusi 10 menit. Silakan mulai sekarang. Ya, silakan kelompok yang sudah selesai diskusi bisa gabung di Google Meet lagi. Ya, silakan. Setiap kelompok, kalau yang sudah selesai langsung gabung di Google Meet. Sudah gabung semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah gabung semua belum? Sudah, Bu. Ayo videonya dibuka. Nurul sudah. Oke, sudah gabung semua? Kita masuk ke diskusi ya. Silakan hasil diskusi disampaikan, diwakilkan oleh salah satu perwakilan kelompok. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh Mbak Sauma ya. G. Ya, Mbak Sauma. Silakan. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok 1 pada nomor 1, yaitu sulaman aplikasi yang digunakan cocok untuk penerapan jenis produk, cocok diterapkan pada linen rumah tangga, contohnya pada hiasan dinding, di figura, tutup galon, dan tutup kulkas pada kanan kiri. Ya, itu hasil dari kelompok 1 ya. Ya, mungkin nanti akan dibantu oleh kelompok lain. Silakan yang sekarang hasil diskusi dari kelompok 2. Saya akan membacakan Kelompok 2, Mbak Putri, dari kelompok silakan. 2. Cocok untuk baju anak, contohnya baju pesta anak, dan juga bisa untuk linen rumah tangga, contohnya spray sarung bantal. Ya. Oke, sekarang dari kelompok 3 diwakilkan oleh Mbak Siska ya. Silakan Mbak Siska. Iya, Bu. Cocok untuk penerapan jenis produk, digunakan untuk hiasan dinding, digunakan untuk tas, dompet, cocok digunakan untuk tutup galon. Ya, suaranya putus-putus ya. Oke. Kelompok 4, Mbak Wilis. Silakan. Kelompok 4. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok kami pada gambar keempat yaitu Mic-nya dibuka dulu. sudah, Bu. Hasil diskusi kelompok kami pada gambar keempat yaitu cocok digunakan untuk kelainan sarung bantal, kursi, tas untuk peralatan anak, dan selimut. Kelompok 5. Silakan Mbak Nurul. Hasil diskusi kelompok kami pada gambar nomor 5 yaitu cocok diterapkan pada linen rumah tangga seperti tas, sarung bantal kursi, selimut, mukena, spray, dan hiasan dinding. Oke, berarti untuk diskusi LKPD dari gambar yang ditugaskan bisa untuk linen rumah tangga, rumah hiasan dinding maksudnya, kemudian bisa juga untuk busana ya, bisa busana anak terutama itu. Oke, untuk LKPD nanti tugas kelompoknya itu kalian upload di Google Classroom ya, biar nanti dapat nilai diskusinya. Kemudian
Sampai LKPD, kalian sudah paham belum? Atau ada yang belum paham tentang sulaman aplikasi? Sudah paham. Paham semua? Oke. Untuk itu, untuk sulaman aplikasi dapat disimpulkan bahwa ragam hias jangan terlalu kecil. Hindari bentuk ragam yang runcing. Kemudian motif dapat diambil dari alam, benda, geometris atau tokoh animasi film kartun. Kombinasi warna menarik. Penyelesaian ragam dapat menggunakan tusuk veston, tusuk pipi, maupun tusuk tangkai dan tusuk rantai. Ya, pelajaran hari ini dapat disimpulkan. Untuk kesimpulan, paham ya? Ya, tusuk apa saja yang digunakan. Oke? Untuk tolak ukur, silakan nanti setelah pelajaran selesai akan Boroser evaluasi untuk kalian kerjakan setelah pelajaran daring hari ini selesai 15 menit ya. Contoh atau saya tunjukkan untuk soalnya. Ya. Ini kalian kerjakan di Google Classroom ya. Nanti saya share di Google Classroom. Ya, nanti kalian kerjakan langsung jawabannya di Google Classroom. Ada 10 soal. Pilihan ganda ya. Untuk mengukur katanya kalian sudah paham dan mengerti tentang sulaman aplikasi. Oke. Untuk evaluasi ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, jangan tidur. Videonya dibuka. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah paham untuk evaluasi. Jangan lupa ya, kerjakan setelah Google Meet. Saya tunggu 15 menit, jangan suka menunda-nunda tugas. Oke? Kalau tidak ada, silakan Mbak Siska, Ketua Kelas, untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempraktekkan sulaman aplikasi. Silakan alat dan bahan disiapkan dan ragam hiasnya juga kalian sudah buat. Bisa konsultasi Japri ke Buworo gitu ya. Untuk minggu depan, paham tugasnya? Paham. Oke, kalau begitu saya akhiri pelajaran daring pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.